Oke, baik. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, salam sehat, salam semangat, salam pejuang NIP ya teman-teman semuanya. Oke, ya. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman tanpa kurang suatu apapun. Oke, baik teman-teman semua, perkenalkan saya Bangun Tri Susilo, Coach. Untuk materi malam hari ini yakni penalaran dan pemecahan masalah, yang mana mungkin yang batch satu sudah ini materi kedua, sedangkan yang teman-teman batch 2 ini baru pertama ya. Jadi selamat datang teman-teman di SKP dari IUM Academy, yang mana kami lembaga bimbingan belajar yang sedang membuka kelas ya, yang udah dari tahun lalu. Kami belajar tentang SKP dosen, terutama emang kami spesialisasi dosen ya, karena kami backgroundnya rata-rata adalah dosen, baik ASN, baik dosen yang ber-NIDN, yang udah punya pengalaman riset, hibah, dan sebagainya ya teman-teman ya. Jadi insya Allah akan senantiasa membantu dan juga akan berbagi pengalaman-pengalaman dari kami dan tim gitu ya teman-teman ya. Oke. Ya, oke. Selamat datang teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Oke, oke, saya ucapkan selamat datang. Semoga nanti bisa mengikuti dengan baik ya teman-teman semua ya. Nanti kita sesinya nyaman aja. Nanti silakan teman-teman bisa tanya, jawab, dan juga kita berbagi pengalaman dari kemarin-kemarin ya. Jadi sebenarnya sih CAT itu agak simpel, tapi mungkin di dalamnya itu apa aja sih yang mungkin bisa kita menaikkan nilai, dan juga mungkin juga sedikit tip and trick dari MT dan wawancara juga ya, dari pengalaman-pengalaman kami ya. Jadi nanti nggak cuma pemecahan masalah aja, tapi juga yang lain. Oke. Baik teman-teman semua, kita enak aja ya, kita open diskusi aja, bisa by chat maupun by suara, ini bisa dipersilakan ya. Jadi kita dua arah gitu teman-teman semuanya. Oke, saya izin share screen. Oke, oke. Teman-teman semuanya udah itu ya, sudah terlihat ya teman-teman ya untuk slide-nya. Oke, ya, oke, baik. Ya, oke. Jadi teman-teman, nah sebenarnya untuk bab tentang ini, tentang pemateri masalah ini, pemecahan masalah dan penalaran, itu adalah lebih ke ini ya, kemampuan kita untuk critical thinking, analitik, kreatif, sama strategic thinking ya. Jadi ada bacaan, biasanya panjang. Biasanya nanti teman-teman bacanya itu kita dapatnya dari jurnal-jurnal ya, dan bebas jurnalnya. Jadi meskipun teman-teman ada dari jurnal kesehatan, ada dari jurnal mungkin sosial, jurnal humaniora, kemudian sains, teknologi, engineering, itu semua akan bercampur ya. Jadi tidak menutup kemungkinan dari jurnal dari teman-teman, keilmuan teman-teman semuanya. Jadi semuanya itu akan bercampur. Jadi teman-teman bisa benar-benar bisa membaca ya. Oh, saya dari bidang teknologi pangan nih. Kira-kira saya juga setidaknya teman-teman bisa membaca dari bacaan-bacaan dari jurnal kesehatan, kemudian engineering, humanity. Jadi nggak eh, sebatas dari teman-teman aja, dari keilmuan teman-teman aja. Jadi memang kemarin itu bercampur-campur ya. Untuk yang mungkin ada pengalaman tahun lalu pasti sudah kelihatan ya, kalau kemarin itu kisi-kisinya itu bercampur ya teman-teman ya. Kemudian ada analytical, jadi namanya pemecahan masalah biasanya ada bacaan panjang, baik eksplisit maupun intrinsik ya, masalahnya ya, apa itu kemudian pokok pikirannya itu baik ada yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Kemudian ada creative thinking dan strategic thinking. Nah, sebenarnya oke, untuk pemahaman masalah itu kita bisa bagi nih teman-teman nih. Jenis soal untuk PM dan penalaran itu ada sebagai wacana, ada tabel, ada diagram, grafik. Kalau wacana biasanya yang tadi ya, panjang, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian ada tabel, diagram, dan grafik. Biasanya kita nyari, nyari kesimpulan, nyari data, atau nyari informasi dari yang tertuang seperti itu teman-teman semuanya. Oke.
Nah, selanjutnya, nah, mengenai soal, karena ini nanti akan tercampur ya teman-teman ya, baik dari etika, kemudian literasi bahasa Inggris, kemudian ada yang mungkin nanti literasi bahasa Inggris, etika, kemudian pembacaan masalah, dan juga dimensi psikologi ya. Nanti itu akan seperti bercampur ya teman-teman ya. Jadi seperti teman-teman mengerjakan SKD, jadi ada permainan strategi, strategi untuk sebisa mungkin mengerjakan yang efektif ya. Oke. Karena mungkin pengumuman yang tahun batch ini CPNS itu adalah MT sama atau non CAT dulu. Jadi ini mungkin ya bisa dipelajari dari sekarang gitu. Sambil teman-teman juga mempelajari di MT dan wawancara. Oke ya. Sambil mengingatkan teman-teman ya, sambil mengingatkan untuk nanti kan kita ada materi untuk wawancara dan MT ya teman-teman ya, baik baik kelas reguler maupun yang kelas khusus gitu ya. Jadi teman-teman sudah benar mempersiapkan dari sekarang ya, materi apa yang kita kuasai. Yang penting jangan dasar banget teman-teman. Jangan materi yang dasar, jangan bab pertama. Nah, itu kuncinya. Jangan pakai bab pertama pembukaan, jangan materi yang terlalu dasar. Karena nanti akan kan panelisnya itu adalah biasanya itu kalau nggak kaprodi, kaleb, ada yang dekan, ada yang kadang rektor, kadang yang jadi panelisnya gitu. Jadi benar-benar teman-teman keilmuan yang teman-teman kuasai gitu ya. Oke. Ya, oke. Mungkin seperti yang beberapa hari lalu dengan Kak Desi atau mungkin teman-teman yang sekarang. Jadi kita sistemnya ini teman-teman bisa langsung anu ya, eh, silakan bisa dijawab by chat maupun karena by chat aja gitu ya. Oke. Nah, ini soal-soal yang masih ringan, nanti ada soal-soal yang panjang gitu ya teman-teman ya. Jadi dari yang simpel-simpel dulu sama lanjutnya nanti baru yang panjang. Oke. Ya, oke, mari kita mulai dengan soal soal-soal teman-teman. Oke, silakan ya kalau udah nemu jawabannya bisa di share di chat ya teman-teman sambil kita belajar ya. Oke, untuk rekaman aman ya teman-teman ya hari ini. Oke, baik. Oke, 10 tahun yang lalu umur Rani adalah 4 kali umur Andi. Tahun ini umur Rani adalah 2 kali umur Andi. Berapakah umur mereka masing-masing pada tahun ini? Jadi tentang perbandingan umur. Nah, SKD kemarin kayaknya tidak ada ya SKD ya. Mungkin nanti bisa ke CAT. SKD kemarin tentang perbandingan umur nggak keluar ya. Mayoritas tidak keluar, teman-teman. Coba mungkin ini adalah soal yang kemarin ada, teman-teman. Oke, silakan teman-teman bisa menjawab by chat. Jadi bisa sambil pakai coret-coretan diperbolehkan ya, teman-teman ya. Oke. Sambil kita di sini selain ngerjain juga sambil kita sharing session ya. Oke. Oke. Oke, silakan teman-teman untuk coba-coba dulu. Misalnya 10 tahun yang lalu. Berarti dengan 4 kali umur Anda. Nah, ini konsep dasarnya, teman-teman. Oke. Oke, silakan teman-teman untuk bisa by chat. Boleh banget ya. Oke, silakan teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Oke. Kak, dikurangi 10 dari mana, Kak? Oke, mau baru belajar banget. Oke, aman. 10 dikurangi 10 adalah karena masing-masing adalah 10 tahun yang lalu. Jadi yang R ini adalah yang now atau sekarang ya, teman-teman. Nah, now ya, ini now. Kurang 10 itulah 10 tahun. Berarti cara membaca lalu, jadi R kurang 10 adalah Andi, 4 kali umur Andi. Berarti tetap ya, Andi 10, 10, 10. Tidak ya, konsepnya seperti itu, teman-teman ya. Jadi sama-sama. Ya, oke, Kak Bayu udah dapat ya. Oke. Thank you, Kak Bayu. Jadi, sama-sama kurang 10 ini, baru ini kali 4. Nah, ini ya, ini persamaan pertama. Ke tempatnya Andi, kurangi 40 ya. Bisa jadi Rani sama dengan tambah 10. Sorry, 40 tambah 10. Berarti Rani kita dapat perolehan 4A
min 30. Ini pernyataan pertama. Selanjutnya, tahun ini umur tahun ini Rani dua kali umur Andi. Berarti tahun ini now atau sekarang berarti Rani adalah 2K masing-masing pada tahun ini. Ya udah, kita dapat persamaan lagi teman-teman. Jika R adalah 4 sah, masukkan saja teman-teman min 30. Kita pindahkan sini tidak apa-apa. 2A min 4A sama dengan minus 30. A adalah minus 30 atau si Andi adalah 15. Ya, cari 15. Oke, ini jadi salah. Kita eliminasi. Salah, salah, salah. Oke, karena tahun ini Rani adalah 2 kali umur Ani, ya udah 15 kaliin 2, nggak usah masukin lagi. Cuma 15 kali 2, ya ini 30. Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, gitu ya, teman-teman. Tadi, selain kita mempelajari, apa itu, membuat kalimat matematika dalam cerita, kita juga bisa membuat, ya oke, bisa membuat pernyataan-pernyataan menjadi lebih simpel. Jadi, kita bisa pakai metode ban yang salah, teman-teman. Eliminasi jawaban yang salah. Jadi ini salah, yang lain salah-salah. Jadi kita, karena ini 2 kali umurnya, ya udah tinggal kaliin 2, selesai 30. Oke, seperti itu teman-teman. Oke ya. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Oke, teman-teman. Nah, setiap siswa dalam satu kelas menyukai basket dan sepak bola. Jadi ada siswa nih punya suka basket dan sepak bola. Di dalam kelas terdapat 30 orang, berarti totalnya 30. Yang suka basket 27, sedangkan yang suka sepak bola 22. Maka jumlah suka keduanya adalah, ini pakai diagram Venn. 19, Pak. Oke, Kak Bayu, siap. Jadi, dalam satu kelas, kias satu kelas ya, ini adalah populasi ya. Ada anak 30 nih. Oke, kalau teman-teman masih ingat diagram Venn, master ya, di mana ada 27 yang suka bola, kemudian ada 22 yang ini basket, ini yang sepak bola. Nah, yang suka keduanya apa? Nah, pasti di irisan ya, teman-teman ya. Ya. Oke, berarti diagram Venn adalah di mana universal adalah A ditambah 19. B ditambah non keduanya dikurangi yang irisan A dan B. Oke ya. Berarti universal atau unity ya atau keseluruhan ya 30 adalah 22 ditambah 27 karena yang tidak ada X ya. Berarti ini 30 sama dengan 40 berapa nih? 49 ya. Sama dengan X. Berarti X yang suka keduanya adalah 49. Oh, sorry, ini dikurangi ya. Oke. 49 dikurangi 3 yang suka keduanya. Di sini ada 19 orang, teman-teman. Iya. Oke. Ini pakai diagram Venn ya. Venn. Ini untuk mencari irisan, teman-teman. Kalau SKB untuk disediakan nggak? Kalau kayak SKD ya, jadi dia satu aja, satu lembar. Kemungkinan pensilnya bawa sendiri ya, kayak kemarin. Kemarin kalau dulu kan disediain, kalau sekarang disuruh bawa sendiri ya teman-teman. Jadi dan satu doang, nggak boleh double. Nanti double kayak disita panitia. Berarti di setiap panitia di anu, di tempat panitia dan suruh ngambil lagi. Jadi mereka SKD ya teman-teman ya. Iya, jadi disediain ya. Jadi kayak kelas buram dan pensilnya bawa sendiri ya teman-teman. Pensilnya bawa sendiri kayak untuk batch sekarang pensilnya bawa sendiri-sendiri. Oke. Betul ya harus bawa pensil karena batch kemarin itu bawa sendiri-sendiri ya. Tidak disediain. Dulu-dulu disediain tapi sekarang bawa sendiri. Pensil bawa sendiri. Tuh. Thank you, siap ya teman-teman semua. Jangan lupa jangan sampai salah jadwal kalau nanti next. Kita lanjutkan dulu sambil kita kalau sambil tanya boleh ya, sambil tanya di grup ya, di chat ya. Harga mangkok bakso, harga mangkok bakso ini satu ya, sorry. Ini satu mangkok bakso dan 3 gelas 3 es teh harganya 19.000. Tentukan 2 mangkok bakso dan 3 gelas es teh. Oke. Oke.
Oke, ada yang tanya. Kak, tadi nomor 2 maksudnya apa? Nomor 2. Diagram irisan, Kak. Diagram Venn. Jadi ini ya, ada suatu kelas atau populasi, kemudian ada yang suka A, berarti ini misalnya ini U, dan ini adalah A tambah B tambah ada irisannya ya, irisan. Itu diagram Venn namanya. Oke. Pada nah ini ya rumusnya ya. Keseluruhan atau kelas adalah yang suka A ditambah di soal nggak ada dan dikurang irisannya. Ini yang suka A dan B. Ini SKD kemarin nggak masuk, tapi ini kemarin SKB masuk. Oke, diagram Venn namanya. Kemarin keluar satu soal kalau diantisipasi aja. Oke, oke. Harga satu mangkok bakso berarti ibaratnya ini B dengan 15. Kemudian 4B, 4 bakso 19. Oke. Sebenarnya ini simpel ya. Ini tinggal kita eliminasi ya. Eliminasi. Ini 3T-nya kurang ya. Ini 3T-nya kita bisa hapus-hapuskan. Oh, kita hapuskan. Ini menjadi minus B sama D adalah 4K, 4.000 ya. Kemudian 3 gelas es teh tinggal masukin aja. 4 ditambah 3T sama dengan 15. 3T adalah 15 dikurangi 4. 3T kita peroleh adalah 11. Oke, di sini kita nggak usah otak-atik ya teman-teman. Karena apa? Ini kan 3T, ini juga 3T juga. Jadi nggak usah dibagi-bagi. Hmm. Maaf Kak, 4B-nya dikurang. Hmm. Oh, 4. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Oke. Satu mangkok bakso, 3 gelas. Oh, iya, ya. Oke. Sorry, sorry. Ini 3B ya. 3B sama dengan... Oh, ya. Ini saya ingat. Sorry, ini 3B. Ini 3, teman-teman. Salah ngetik saya. Makasih ya, diingetin. Nah, ini 3, biar nggak bingung. Ini 3 mangkok ya. Oke, 3 mangkok. Oke, saya hapus yang dulu. Oke, oke. 3. Sorry. Ini adalah B. Oke, ya. Ini adalah B. Ini 3 ya, teman-teman ya. Ada cetakannya kurang. 3 mangkok bakso dan 3 gelas 15.000. Oke ya, clear ya, insya Allah ya. Oke, kita kurangi 3 bakso dikurangi 4 bakso dan minus 1 sama dengan minus 4. Berarti baksonya adalah 4. Kita masukkan persamaan ini ke sini jadi 4 ditambah 3T tambah dengan T. Nah, 3T-nya nggak usah ya karena 3T-nya udah masuk di sini per soal. Jadi tinggal 2 mangkok, berarti dapatnya 8 ditambah 11.000. Ya, jawabannya adalah harusnya 19. 3 mangkok. Sorry. 19 sih. Apakah ada yang keliru dari saya? Coret-coret. Ini minus B sama dengan minus 4. Oke. Bentar ya, harusnya 19 ya. Oke. Apa ada yang keliru kira-kira, teman-teman? Hmm, Oke. Itu 4K, itu 4B. Oke. 4 bakso dikurangi 15 kurangi 19, 4. Kemudian 3 kurangi 4B adalah minus B. B-nya 4. Kemudian, oh ini 3 ya. Oh ya, ini, oh ya, oke. Pernyataan tadi yang keliru. Oke, oke, ya, oke. Berarti kita masukkan pernyataan ini. Misalnya ini 3B ditambah 3T adalah 15. Oke, oh ya, oke, thank you. Jadi tadi terano B ya ini berarti ini 12 atau 3 dikalikan 4 ditambah 3T sama dengan 15. Ini adalah 15. 3T kita peroleh 15 di 3.000 ya. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, berarti
Kita masukkan dua bakso ditambah 3T sama dengan ditambah 3.000 ya sama dengan kita peroleh 8 ditambah 3. Jadi ada keliru di sini ya. Oke, siap. Oke. Ya, betul ya, 11 ya. Thank you. Tadi ini ya, ini harusnya 3 ada yang keteannya hilang. Oke. Ya, oke. Oke, nah ini membaca grafik masih sederhana ya. Nanti ada grafik yang agak rumit. Oke, berapakah selisih hasil panen 2015 dan 2018? Berarti kita nyari 2015 dan nyari 2018 aja. Ini masih sederhana. Nanti itu soalnya itu ada tipe yang ngeribetin, ada tipe yang sederhana aja juga. Oke, ini angka 30, ini angka 25. Berarti adalah ya dalam ton, berarti adalah 5 ton. Oke, sip. Ini membaca grafik sederhana. Nah, ini baru yang nanti akan keluar tipe-tipe kayak gini, panjang, lebar, dan hati-hati penyesatan. Oke, per April 2020. Nah, pertama kalau teman-teman dapat soal pasti teman udah paham ya. Di sini adalah mintanya adalah simpulan. Berarti mintanya simpulan. Paragraf pertama berarti yang ketiga nggak perlu. Jadi ini aja. Kadang itu penjebakannya di situ. Kita seringkali kehabisan waktu karena nggak pas momennya. Oke. Kira-kira apa teman-teman ya? Cari kesimpulan. Kemarin kalau yang teman-teman ikut SKD, simpulan keluar ya. Simpulan dari bacaan di atas adalah, nah, kemarin ada beberapa soal TWK kalau nggak salah ya, TWK keluarnya kayak gini ya. Oke. Per April 2020, utang pemerintah capai 5.170 triliun. Posisi utang per April 2020 sebesar 51,8. Angka ini setara dengan 35% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan terhitung naik dari periode sebelumnya. Komposisinya sebesar 4.000 sekian, seberharga dan dengan SBN Prismatis berdata 3 rupiah dan SBN valuta asing 1.200 sekian. Oke. Simpulan yang tepat berdasarkan paragraf di atas adalah oke. A, oke. Kak Felix, Kak Bayu A juga, oke. Baik teman-teman yang calon dosen pasti paham sangat paham ya untuk udah sering review-review jurnal ya. Oke. Oke. Kenaikan utang teman-teman per April 2020. Oke. Oke. Ini naik ya. Oke, nah ini ada kata kuncinya, kita dapatnya adalah naik, teman-teman. Naik dari periode sebelumnya, berarti nggak mungkin stabil. Turunan nggak? Oke, antara anak. Nah, ini kan kenaikan. Kalau ini yang ya, A. Sip. Oke. Oke, teman-teman. Ya, lanjutkan lagi. Oke, ya, semoga jelas ya. Oke. Ya, oke, sip. Thank you, Kak Felix, Kak Bayu, Kak Keisha. Nah, membaca grafik atau diagram berikut ini adalah selisih yang benar berdasarkan grafik. Ini semoga ini ya nih ya 8 ini 824,4 saat ini 1.226,29. Ini SBM domestik, SBM falas, pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri. Hati-hati ya, jebakannya itu lebih. Hati-hati jebakan di kata-kata ya opsi jawaban ya. Biasanya menjebaknya di situ. Harus teliti teman-teman. Oke,
B, D, ada yang D. Maaf salah. Ah, D apa KB? Nggak apa-apa, mending salah di sini daripada salah di ujian ya, teman-teman. Oke, kita cek-cek dulu. Mari kita cek per A. SBN falas dan domestik mencapai 2T. SBM falas dan domestik mencapai 2T. Ini 1.000, ini 3.000. Dalam triliun enggak ya? Ya. Ini 4.000. SBN falas dan pinjaman dalam negeri mencapai 1,2 T. Satuan triliun. Oke. Oke, ya tuh. Berarti ini titik ya. Oke. Tadi ini 4 sekian. 1,2 kita cek. Pinjaman dalam negeri ini 9 sedikit. Ini 1, nah ini ribu ya. Ini dalam ribuan ya teman-teman ya. Kayaknya enggak. Coba. Pinjaman dalam negeri dan luar negeri tidak mencapai 800 triliun. Nah, ini lebih dari ya. Lebih dari 800 ya. Lebih dari. Ini salah. Pinjaman dalam negeri dan SBM domestik tidak mencapai 2.000-an. Ditambah pinjam dalam negeri adalah 9. Ya, oke ya, tidak mencapai ya. Tidak mencapai, oke. Yang E, SBN falas pinjaman luar negeri mencapai 400 triliun. Pinjaman luar negeri ini lebih ya. Nah, ini kan lebih dari 800-an ya. Oke, ya, jadi jawaban yang harus teliti B. Ini dalam ribuan ya teman-teman ya, bukan koma ya. Ini ribuan. Yang D tidak mencapai 2.000. Nah, ini kan 1.000 SBM domestik kan eh, SBN domestik, sorry, sorry. Tidak mencapai, ini salah ya. Oke, oke. SBN falas dan pinjaman negeri ini 1.000 tidak, ini mencapai 1,2 triliun. Ini harusnya ada ribu atau enggak nih? Ini tidak mencapai, padahal ini SBM domestik ini adalah lebih dari 3.000. Lebih dari 3.000. Oke, mencapai 2T tidak, harusnya ini ribuan. Oke. Ribu. Mana ribu ya harusnya ya. Mencapai 1,2 ribu. Mencapai berarti 1.200 harusnya. Oke ya. B. Hati-hati ya, ini harusnya ketikan ini 1,2000. Hati-hati dengan kata-kata tidak mencapai, tidak mencapai, kemudian mencapai, nih, mencapai ini yang menjadi apa ini namanya pemecahan masalah ya, menjadi momok di pemecahan masalah. Kata-kata tidak dan ya gitu. Mengecoh ya, betul. Ini ngecohnya itu di grafik. Kalau yang wacana, wacana itu biasanya itu ngecoh di soal. Kemudian kalau grafik ngecoh di jawaban. Antara mencapai tidak mencapai. Jadi kata-kata mencapai atau tidak mencapai itu sangat mempengaruhi. Nanti ada. Habis ini ada soal-soal panjang, grafik dan panjang. Oke. Nah, ini kemarin kok sempat keluar teman-teman. Jadi kayak mencari mencari apa itu perbandingan. Jika Medan adalah BK Ambon, Jakarta adalah roti buaya, maka Jogja adalah ini kemarin kok ada ya, tapi ada yang report itu ini kayak gini-gini keluar. Makanya saya keluarin benar. Kira-kira apa teman-teman? A, B, C. Karena dari report itu ada kayak perbandingan suatu wilayah gitu. A, ya. Oke, lihat ini. Ini termasuk apa teman-teman? Makanan khas, tapi lebih khususnya apa? Roti-rotian ya. Roti-rotian atau kue-kuenan ya. Ya, berarti bukan gudeg ya. Ini wah, ya kayak gini keluar beneran. Tak cek. Ternyata di tahun 2021 ada juga kayak gini, tipe-tipe kayak gini. Kue-kuen ya. Cake ya, masalah tentang cake. Ternyata di soal 2021 ada ternyata yang CSN CBT CBT SKB CAT yang dosen 2021 ada ternyata. Makanya kemarin juga ada sih tapi nggak banyak. Oke. Ya, oke. Nah, ini case perkembangan koperasi SMP Kartika. Ini grafik biasa ya, masih grafik biasa. Simpulan dari grafik
tersebut yang tepat adalah, jadi kalau kayak gini, kalau suruh mencari, mau nggak mau ya teman-teman, ini nggak ada cara cepat. Kalau yang kayak gini mau nggak mau, cek dia harus baca cepat dan cermat ya. Cepat dan cermat untuk tipe seperti ini. Oke. Cepat dan cermat. Delta, delta ada yang. Oke, kita cek. Jadi ya, Koperasi SMP Kartika mengalami kenaikan pada tahun 2007. Tahun 2007 berarti pada tahun sebelumnya. Kayak kenaikan. Oke, coba. 2006 mengalami kenaikan. Ya, enggak, ini turun. Berarti salah. Setiap tahun meningkat, enggak. Karena ini ada yang turun dan ada yang sama. Mengalami kenaikan dari 2002, 2003. 2022, 2023, enggak. Stagnan atau stabil. Ketika SMP 2005 sampai berapa kenaikan? Enggak, ini penurunan. Oke, ya, yang Delta, benar. Sip. Oke. Oke. Nah, oke. Kita membaca tabel. Ini simple ya, tapi benar-benar ini memakan waktu, teman-teman. Karena kalau tidak cepat dan tidak tepat, makan waktu. Kalau salah, buang poin. Simple tapi buat tadi kalau tadi kan mengecoh. Kalau ini membuat waktu kita terbuang. Itulah tingkatannya untuk CAT seperti itu ya, terutama yang udah masuk ke ranah SKB ya teman-teman ya. Jadi kelihatannya itu simple, tapi itu tingkatannya tuh ada yang mengecoh, ada yang membutuhkan waktu yang lebih dari biasanya. Oke, C, 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 Kak Nurul, Kak Bayu. Oke, ya C, rata-rata C. Mari kita bahas. Mm-mm. Oke. Sama nanti kalau nanti ke literasi bahasa Inggris, sebenarnya itu intinya itu kayak TOEFL, grammar, TOEFL kayak gitu. Intinya kayak gitu sih. Nyari pokok pikiran, ide pokok kayak gitu kalau di literasi bahasa Inggris. Hmm. Ya, oke, C, mari kita bahas. Setiap tahun pasien rawat inap cenderung menurun. Ini mengalami keturunan, ini penurunan bukan keturunan, penurunan. Ya, betul. Yang C, betul sekali. Dan teman-teman rata-rata ya, rata-rata untuk psikologisnya pembuat soal, kalau disuruh mencari informasi, rata-rata jarang banget jawabannya itu di opsi A atau B. Jarang banget. Rata-rata kalau mencari soal, mencari kesalahan atau mencari yang benar, rata-rata jawabannya C, D, E. Itu begitu. Kebanyakan 80% pembuat soal itu kalau suruh mencari informasi, itu rata-rata jawaban yang benar itu di C, D, E. Jarang banget di jawaban yang atas. Ada sih, tapi jarang. Jadi teman-teman bisa banget nanti kalau misalnya nanti ke C, D, E langsung. A, B, ya berdoa aja semoga nggak ada di A dan B. Jadi di C, D, E. Jadi kayak gitu teman-teman. Soal-soal itu bandnya akan mencari yang benar itu di opsi C, D, E. Ini tadi D, ini B. Nah ini tadi juga terapi aja, tapi harus mencek satu-satu. Ini juga. Hmm. Nah oke. Nah ini nanti soal-soal yang hak ya, high thinking ya, HOTS ya. Hati-hati. Nah ini tadi yang teman-teman bilang mengecoh ya kayak gini, hati-hati ya. Ada bacaan, ada tabel atau grafik, tabel ya. Kemudian ada soalnya, soalnya di sini. Jadi teman-teman yang pertama adalah soal dulu. Nah, dari soal teman-teman apakah harus baca yang bacaan atau baca yang tabel. Jadi dari sini dulu mintanya apa. Gitu teman-teman. Ini panjang dan akan memakan waktu. Makanya kita harus perlu trik. Triknya adalah pertama dulu kita harus baca atau kita harus perhatiin tabel, teman-teman. Di situ. Kuncinya untuk menghemat waktu. Oke, silakan teman-teman, dicek-cek dulu. Oke, dapat.
Oke, sudah ada yang dapat. Hati-hati jebakan mengecoh lagi, teman-teman ya. A, oke. Oke, oke, kita mari bahas. Jika Amerika Serikat masih mengungguli, jika Amerika berarti posisi mereka, jika Amerika Serikat masih mengungguli Tiongkok dalam menghasilkan artikel ilmiah di bidang sains dan engineering tahun 2018, maka berarti ini switch ya, switch tempat. Jika loh, berarti switch tempat. Berarti adalah Amerika yang pasti nomor satu. Cek. Ingat ya, di sini berdasarkan fakta ya teman-teman ya. Hati-hati dengan opini. Ini berdasarkan fakta, data, bacaan ya. Hati-hati dengan opini. Amerika Serikat masih menjadi mercusuar dunia di bidang saya karena dia otomatis karena dia pertama nomor satu berarti yang A kita simpan. Amerika Serikat tidak kekurangan cendekiawan, sains. Nah ini opini. Tiongkok ada mercusuar dunia dalam bidang selain sains. Di sini nggak ada karena ini fokusnya adalah sains dan engineering. Artikel ilmiah Amerika lebih berkualitas pada, nah ini lebih berkualitas. Ingat ini adalah kuantitas ya teman-teman ya. Ini kuantitas ya. Hati-hati dengan opini ya teman. Hati-hati. Ya, jawabannya adalah yang A. Betul. Oke, lanjut lagi. Nah, oke. Dengan bacaan yang sama, tapi soal beda. Coba. Oke. Oke, cek. Pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar, teman-teman. Oke, cek cek cek. E, C, ada yang C, ada yang E. Oke. Hati-hati ya, hati-hati dengan opini lagi ya. Ada yang delta, ada yang E, ada C. Oke, banyak banyak versi. Ada yang E. Oke, mari kita bahas satu-satu. Kita cek mana yang keliru-keliru. Ya, nomor A. Berikut ini pernyataan benar, berarti sesuai ya, yang sesuai ini ya. Pernyataan yang benar, berarti yang sesuai dengan ini teman-teman. Tidak ada, kayak tadi, kalau yang pertama kan diubah ya. Kalau ini sesuai di data. India memiliki kesempatan paling besar untuk menjadi negara pertama dengan jumlah, ini India ya. Merebut, ini jauh banget ya, masih jauh. Nggak cocok ya. B. Jika Jerman, kalau dua kali lipat adalah 200-an ya, 208 yang sudah dipublikasi, maka akan mengalahkan Amerika. Amerika Serikat pasti memiliki jumlah cendekiawan lebih tinggi daripada 135 tambah 104 adalah 139 239 ya kurang lebih ya plus minus 239. Oke, kita sedangkan ini 400 enggak ya? Lebih tinggi sorry lebih tinggi ya. Benar. Oke, kita simpan dulu. Inggris adalah satu-satunya negara Eropa yang memiliki jumlah publikasi artikel sains kurang dari 100 ribu. Nah, ini Rusia. Rusia juga Eropa kan? Enggak ya, salah yang D. Karena Rusia juga Eropa. Dengan jumlah artikelnya, teknologi melek tentang sains dan teknologi. Nah, ini teman-teman. Melek. Nah, ini ya, ini itu opini atau bukan, teman-teman kira-kira. Oke, kita lihat yang C sesuai data. Amerika Serikat pasti memiliki jumlah cendekiawan lebih tinggi daripada India
dan Jerman. Kita cek dulu apakah ini artikel itu berpengaruh oleh cendekiawan. Kita Tiongkok berhasil sekian di bidang teknologi, mengalahkan Amerika. Padahal AS memimpin Tiongkok pada depan dan masing-masing mempublikasikan 34.000 dan 24.000 artikel ilmiah. Posisi berikut diisi oleh India sekian, sekian Jepang Rusia menghasilkan sekian. Oke, artikel ilmiah bidang SC dihasilkan juta, meningkatkan dibanding satu dekade. Nah, ini tentang hanya publikasi ya, bukan cendekiawan ya teman-teman ya. Ini bukan cendekiawan tapi tentang jumlah publikasinya. Jadi lebih yang ya, opini tapi opini yang menguatkan. Opini yang menguatkan ya, ya teman-teman. Jadi kalau datanya salah, ini sesuai data-data salah, ya udah opini itu bisa pasti benar, tapi opini yang menguatkan dengan catatan yang lain salah secara data. Secara data yang lain salah, teman-teman. Jadi belum tentu opini itu salah ya, tapi kita lihat opini itu ternyata opini ini menguatkan dengan yang lain adalah salah. Nah, itulah level pemecahan masalah. Level pemecahan masalah SKB seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi. Oke. Oh, ada yang tanya? Kak, kenapa yang C salah? Karena yang benar itu jumlah publikasi, Kak. Kalau yang C ini jumlah cendekiawan. Nih, jumlah cendekiawan. Padahal di sini di ininya adalah jumlah publikasi. Belum tentu publikasi sama cendekiawan itu satu cendekiawan, satu publikasi belum tentu ya. Bisa jadi satu cendekiawan banyak publikasi bisa. Jadi ini bukan cendekiawannya tapi publikasinya, Kak, yang benar. Ya, jumlah publikasinya bukan jumlah cendekiawannya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Hati-hati jebakan ya teman-teman ya. Di sini adalah data tentang publikasinya, bukan jumlah cendekiawan, bukan jumlah yang lain gitu ya. Kita sesuaikan dengan data di pertanyaan. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya yang kurang tepat alias yang salah. Yang kurang tepat. Nah, tadi kan ada tentang opini, kemudian cari yang benar, kemudian cari berdasarkan data, ini cari berdasarkan yang salah. Jadi saat ini saya pecah-pecah, ternyata banyak yang kita bisa dapat insight di situ. Jadi yang pertama tadi jika ini maka ini, yang kedua cari yang benar, yang ketiga itu yang ketiga yang cari benar, yang kedua itu cari yang sesuai data, yang ini juga cari yang salah sesuai data. Oke. Coba dicek-cek lagi. Nah, inilah kategorinya ya. Jadi saya coba jebar-jebarkan, saya pecah-pecahkan teman-teman semuanya. Oke. Oke. Hmm. Ya, oke, sudah ada yang dapat delta. Oke, dibandingkan 10 tahun lalu. Terjadi peningkatan publikasi Science Engineering Amerika sebanyak 27 dibanding 10 tahun yang lalu ya. Ada yang E, ada yang D. Oke, kita pakainya data 2018 ya. Jadi kalau 10 tahun yang lalu adalah 2008 ya. Sesuai data ya, bukan. Selisih artikel ilmiah Tiongkok dengan Amerika Serikat adalah 2008. Hmm, oke. Berdasarkan paragraf pertama. Tiongkok menghasilkan sekian 2018. Sekian. Padahal AS memimpin Tiongkok pada 2008 masing-masing menghasilkan. Nah, 2008 adalah 395 atau selisihnya 395. Ini kita peroleh angka 6, ini 8 kurang 4 ada 4 ya. Satu benar ya. Yang A benar, kurang lebih 146. Oke, ada yang E, ada D. Oke. Dalam berapa tahun Tiongkok berhasil meningkatkan 270 artikel ilmiah. Oke, 11,8. Oke. Oke, yang Tiongkok ini di sini 249. Ini kemudian 52.
3, ini 9, satu ini 7, ini 2, 2, 7, 9. Lebih dari ya, lebih dari, ini lebih dari. Oke, kita skip dulu. Tiongkok lebih tinggi sekitar 105 artikel sains daripada Amerika. Tiongkok 5528 dikurangi 422. Ya, lebih tinggi sekitar 105. Ini kurang lebih ada 6, 0, 1. Ya, kurang lebih ya. Oke. Yang D, terjadi peningkatan publikasi artikel Science Engineering Amerika Serikat terhadap sebanyak lebih dari 27.000 dibanding tahun lalu. Yang sekarang 422, yang dulu adalah 395. Ini 7, ini 12. Ya oke ya, cocok. Yang D ternyata lebih dari 27.000. Oke, cocok. Yang E, ya ada yang udah clear, ada yang B. Terjadi peningkatan publikasi artikel Science Engineering lebih 100% dibanding 10 tahun lalu. Oke, ini 200. 250 ya, 250 tambah 250 adalah 500. Lebih dari, ini benar ya, yang E kan lebih dari 100%. Ya, yang B ya, kenapa yang B? Karena ini, mana nih? Bukan 8 tahun ya. Ya, oke, jawabannya yang B. Nah, ternyata ada yang banyak terjebak ya. Oke, nggak apa-apa. Padahal di sini adalah 2008 dan 2018, artinya selisihnya adalah 10 tahun. Di sini ada kata-kata 8 tahun ya. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga bisa memetik hikmahnya ya. Hmm, Oke, sip. Semoga bisa diterima. Ya, oke. Nah, oh ini. Jika India lebih rendah daripada Jerman, berarti India turun. Dalam mempublikasikan artikel ilmiah tentang Science and Engineering, maka pernyataan yang benar adalah antara India dan Jerman ya, teman-teman. India dan Jerman ganti posisi. Switch antara dua orang ini switch. Maka yang dapat pernyataan yang benar adalah kira-kira boleh boleh boleh. Oke, sudah ada yang menjawab. Ada yang ada yang delta. Oke, mari kita bahas. Oke. Jerman membutuhkan banyak cendekiawan dalam bidang sains. Publikasinya. Hati-hati ini opini ya. Opini yang tidak kuat. India menempati posisi ketiga. Oke, enggak ya. Artikel ilmiah tentang sains berkualitas buruk. Nah, enggak ya. Hati-hati ini opini lagi. Jumlah cendekiawan di India mengalami penurunan ya bidang sains dan engineering di Jerman bertambah 32.000. Berarti artinya ya 32.000 yang E ya. Karena apa? Ini kan mereka pindah posisi. 35 sama 104 plus minus adalah 32 ya. Ya, jawabannya adalah yang E ya. Sedangkan yang ini publikasi ya teman-teman. Di sini yang kita tekan ada publikasinya. Meskipun cendekiawan itu berkaitan erat, tapi sesuai data kita patokannya adalah publikasinya, bukan jumlah cendekiawannya. Misalnya nanti ada soal tentang pasien kesehatan atau kasus kesehatan, kita ke kasusnya, bukan jumlah dokternya. Ingat ya, gitu ya. Jadi yang di cross check adalah jumlah kasusnya, jumlah kesehatannya, tapi kalau nggak ada tentang menyinggung tentang dokter, bukan dokternya. Kak, yang menentukan opini dengan pernyataan gimana, Kak? Jadi opini itu adalah apa ya? Tidak ada di data, Kak. Jadi secara pernyataan itu ada di data. Misalnya ini. Di sini udah jelas tentang publikasi ya, tentang publikasi. Tapi padahal di sini nggak nyinggung cendekiawan. Jadi misalnya ada soal kasus kesehatan di Indonesia. Di datanya itu tentang kasusnya, jenis penyakitnya, nggak ada nyinggung dokter. Tapi di opsi jawabannya itu jumlah dokter kurang. Nah itu kan opini Kak. Jadi kita sesuaiin dengan
yang ada di datanya itu. Misalnya datanya tentang kesehatan, tentang kondisi pasien, tentang jenis penyakit, ya udah itu aja. Kita nggak usah nyinggung ini BPJS atau enggak, ini dokternya banyak atau enggak, ini kepala rumah sakitnya siapa, ini lagi tahun apa, itu nggak usah dipikirin. Kita fokus aja di data di sini, gitu Kak. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi misalnya sains meski berhubungan dengan cendekiawan, tapi kan di sini nggak ada cendekiawan ya di sini. Jadi nggak usah dihiraukan. Meskipun nanti ada data guru yang honorer ternyata karena pendidikan. Kalau nggak nyinggung tentang pendidikan ya udah nggak usah disinggung. Misalnya data guru kurang karena pendidikan rendah, padahal di tema atau di bacaan tidak ada tentang pendidikan ya udah nggak usah dihiraukan. Nanti kan itu opini. Meskipun kenyataannya iya, tapi kan kalau nggak ada di data nggak usah. Itu Kak. Gitu. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini ya, tentang data lalu lintas. Kita memang ini adalah banyak membaca data ya, teman-teman ya. Sama nanti materi dan juga rekaman dan juga nanti akan disematkan di grup ya. Nanti akan kami bikinkan itu teman-teman apa namanya? Google Drive. Udah kami bikinkan Google Drive ya. Nanti teman-teman untuk yang ketinggalan, misalnya ada kerjaan atau apa, bisa banget untuk diakses kapan aja ya. Ingat, berdasarkan paragraf satu berarti teman-teman dihiraukan. Gitu. Bacanya panjang, tapi kita mintanya paragraf satu aja. Oke, silakan teman-teman semuanya. Oke, udah dapat? Oke, oke, ada yang sudah. Oke. Ya, oke. Pada tahun 2004, pada tahun 2004 sebanyak dua korban meninggal, 1,2 dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Akibat ke Oke. Nah, ini yang A. Kecelakaan besar merupakan masalah besar di Indonesia. Ini enggak ada, ini hal biasa ya, bukan besar ya, paling biasa. Ini intensitasnya, padahal ini masalahnya. Intensitasnya itu adalah tinggi, hati-hati. WHO 50 juta orang meninggal akibat lalu lintas. 1,2 ya, 1,2 yang meninggal. Pada data 93% penyebab adalah karena pengemudinya. Ini enggak ada ya. Oke, enggak ada. Yang betul. Ya, sip. Nah, selanjutnya kita adalah di paragraf kedua. Ya, paragraf kedua. Penyebab angka kecelakaan lalu lintas semakin tahun semakin meningkat yang benar. Jadi ingat teman-teman, sesuai data, sesuai paragraf, sesuai wacana, sesuai teks. Oke, sesuai wacana, sesuai data, sesuai teks. Jangan pindah ke lain. Jangan mengada-ngada yang lain ya. Sesuai teks ya, ingat. Sesuai teks. Oke, delta. Oke, mari kita bahas. Jumlah kendaraan motor semakin meningkat. Nah, ini lintas semakin meningkat semakin pula dengan jumlah korbannya. Terdapat penyebab tingginya angka lalu lintas adalah kendaraan bermotor makin meningkat. Oke, ya betul. Yang delta. Sip. Oke. Sebenarnya simple. Ya, berdasarkan grafik. Nanti grafiknya ini. Hmm. Jadi ini nggak usah. Ini nggak usah. Pada tahun berapakah jumlah kecelakaan paling tinggi? Ya. Jumlah kecelakaan ya teman-teman. Kecelakaan bukan jumlah korban. Ingat, hati-hati. Ya kebetulan yang benar. Betul. Harusnya saya kasih jebakan nih. Korban ini jumlah kecelakaan. Oke, sip. Betul sekali. Ya, oke. Nah, ini teman-teman sudah sangat semakin teliti ya. Teliti sekali ya. Oke, ya. Oke, sip.
Oke, kita lanjutkan. Oke. Oh ya, ini. Berdasarkan grafik, agak grafik, manakah di teman-teman simpulan yang paling mungkin? Jadi, nggak ada, nggak terlalu kelihatan di grafik, tapi kita menyimpulkan sendiri sesuai grafik. Nggak terlalu kelihatan. Ini apa itu namanya itu lebih ke apa itu namanya? Eh, hal yang tidak kelihatan itu apa? Eksplisit ya, eksplisit, yang eksplisit, yang eksplisit. Hmm. Delta, delta, delta. Oke, D, mari kita bahas. Oke, ya. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Ya, benar ya. Sip. Oke, mantap. Kecelakaannya adalah setiap tahun meningkat, jumlah korbannya pun juga meningkat. Nih, berdasarkan grafik, berapakah jumlah korban pada tahun 2008? Jadi teman-teman pertanyaan di soal nanti itu ada yang gampang banget, ada yang butuh waktu. Jadi tidak perlu overthinking kalau nanti ada yang biasanya diawali dari soal-soal yang susah-susah, nanti overthinking, padahal di tengah-tengah itu yang gampang-gampang. Ada itu. A dan C. C, C, A. 2008 jumlah korban ingat, nah ini ya, jumlah korbannya yang ini teman-teman ya, ya 100.000 ya nanti ya teman-teman ya, ini jumlah kecelakaannya, sedangkan 100.000 adalah jumlah korban. Oke ya, sip. Oke, jadi jangan optimis terkait kak ya. Gak apa. Kalau SKB yang tahun kemarin bisa kak, bisa switch switch, bisa skip skip, bisa. Semoga tahun ini enggak. Tahun lalu bisa skip skip, bisa di skip yang susah, bisa di skip gitu ya teman. Jadi insya Allah bisa di itu nanti jadi satu kok, dari kesatuan. Beda sama teman-teman kalau tes TBS LPDP ya, itu nggak bisa skip ya. Jadi pemacaran-pemacaran sendiri, angka-angka sendiri, verbal-verbal sendiri ya. Kalau yang TBS, kalau teman-teman udah pengalaman TBS LPDP, nggak bisa ya. Tiga bagian, satu-satu. Kalau yang ini pengalaman tahun kemarin masih bisa. Semoga ini tetap bisa ya, teman-teman. Oke, oke. Ya, oke kita lanjut di soal yang berbeda. Nah, hati-hati lagi, panjang lebar kali tinggi ada grafik, ya ada tabel. Ingat mintanya apa di sini teman-teman? Ya, berdasarkan paragraf satu, jadi paragraf satu ini yang benar. Oke, silakan. Yang benar paragraf satu. Jadi nggak usah cek gambar, nggak usah paragraf dua, nggak usah diperhatiin. Hanya paragraf satu. Oke. Oke, hati-hati ya. Ada kata-kata kurang lebih selama kurang dari semua sebagian itu berbeda artinya. Oke, oke sudah. Ini udah. Tapi saya yakin ini sudah sangat-sangat teliti ya teman-teman ya. Oke, mari kita bahas. Salah satu, salah satu kunci saya belajar, bimbingan belajar adalah kesejahteraan tutor yang andal, handal, andal. Oke, yang A, oke. Selama 10 tahun, ini kurang selama lebih. Kalau selama itu berarti mentok di 10 tahun, ini lebih dari 10 tahun, ini enggak ya? Enggak, ini salah di sini. Untuk membentuk mitra siswa berkomitmen untuk membentuk metode yang melalui open recruitment selektif, pembinaan berkala, dan serai program kebudayaan. Nah, oke, melalui program pengembangan dirian, pembekalan lengkap bahan ajar bukan. Ini ya, bukan salah. Semua tutor adalah tutor yang handal, semua. Di sini mintanya adalah bukan semua sih ketersediaan ya. Mitra siswa adalah tutor yang handal enggak ya, bukan mitra siswanya ya. Mitra siswa. Oke, yang A, sip. Kunci sukses sekolah. Salah yang A, teman-teman ingat. Sorry, sorry. Ini kunci sukses bimbingan belajar, bukan sekolah ya. Nah, ini sekolah. Salah, salah. Saya terkecoh. Bukan, bukan yang A. Ini salah. Yuk, bukan yang A.
Ingat, ini kunci sukses bimbel. Saya kok ikut-ikutan. Duh, ya. Saya ikut-ikutan. Waduh. Wah, soalnya hampir semua jawab A nih. Ternyata salah. Yuk, yuk. Cek, cek, cek lagi. Cek lagi. Cek, cek lagi, teman-teman. Wah, saya ikut-ikutan. Oke, oke. Yang A salah ya. Yang A salah. Oke, cek, cek lagi, teman-teman. Wah, ini yang terjerumus berapa ini? Termasuk saya nih. Ya, ini salah ya. Ini selama lebih dari 10 tahun. Padahal ini selama. Jadi, mentok ini salah ya. Yang D bukan, ini salah. Oke, yang D salah. Oke, antara C sama E kita cek. Untuk membentuk tim tutor yang andal dapat dilakukan melalui program pengembangan diri. Oke. Semua tutor mitra siswa adalah tutor yang andal. Oke. Nah, di sini semua padahal di sini adalah nih. Ini teman-teman, nah ini berarti belum belum kondisi handal. Belum kondisi handal ya. Ini belum ya, ini belum ya, belum kondisi handal ya. Ini baru membentuk berarti yang C ya teman-teman. Ya, C ya, bukan A tadi siapa. Tapi banyak yang A tadi. Wah, terkait saya pun ikut-ikutan. Oke ya, hati-hati dengan bacaannya teman-teman. Oke, ya. Nah, kita lanjut lagi. Oke, ya. Oke, nah ini nomor dua. Sulit, Kak. Gak sulit sih, Kak. Teliti. Kita harus teliti ya. Sebenarnya gak sulit, ternyata mudah, tapi cuma teliti. Kadang itu tekanan ya. Tekanan waktu teman-teman juga waktu tes ya, tekanannya banget ya. Lihat ini paragraf 2. Kita fokus ke paragraf 2. Manakah yang benar? Yang benar dan paragraf 2. Ingat, ini Bimbel ya, bukan sekolah. Saya lebih suka bakso dan es teh ya. Ya nanti poinnya di yang itu aja. Ini kan makanya ini penalaran analis itu banyak banyak apa itu Kak Bayu dan teman-teman itu banyak cabang ya. Jadi ya ya kayak TIU lah, TIU ada verbal, ada figural, ada numerik, TKP pun juga dibagi 6, TWK juga dibagi banyak plus implementasi. Oke, oke, oke. Nah, semoga nanti ini nilainya kayak nggak menggugurkan, tapi ya maksimal dimaksimalkan ya nilainya kayak gini. Soalnya itu nanti di wawancara ya, wawancara dan di MT ya, juga harus benar-benar berpengaruh. Semuanya berpengaruh. Maksimalkan. Yuk, yang nomor ini dapat berapa? Berarti kita eliminasi aja yang salah, teman-teman. Eliminasi yang salah. Oke, Kak Keisha dapat delta. Ingat ya. Dan tambahan hanya only. Ayo, ingat kata-kata penjebak. Mitra siswa merupakan bimbingan terbesar di Indonesia. Oke, mitra siswa terbesar. Ada yang C nih, oke. Operator mendeloka 7 hari 24 jam tanpa mendaftar online. Padahal di sini tanpa online. Oke, nah ini online ya, ada yang online. Oke, itu yang B salah. Nih, oke, jumlah mitra siswa lebih dari 170. Lebih dari 170. Nih, mitra yang privat 120 lebih dari berarti ya lebih dari 170 ya betul ya. Oke, kita jaga dulu, keep dulu. Jumlah mitra siswa kalau privat adalah 110 enggak ya? Lebih dari ya. Lebih dari bukan 170 plek ini salah. Jumlah mitra siswa untuk kategori kelas adalah C. Ini jawabannya yang eksplisit ya, nggak kelihatan. Yang C. Oke ya, sip. Yang teman-teman dapat C. Ya, oke mantap. Oh ya, yang C ya. Nah, ini nggak sulit, cuma teliti. Cuma teliti ya teman-teman. Nanti mungkin bahasa Inggris, dimensi psikologi sama coach Damai, coach Habibie juga nanti yang next ya. Teman-teman nanti rasakan bedanya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, lagi. Salah satu kunci sukses. Nah, lagi ya. Paragraf 3, paragraf 3 ya. Yang tidak tepat, ingat yang cari yang salah, yang jelas salah. Cari yang tidak tepat adalah cari yang salah, teman-teman. Oke,
Simple ya, tapi itu. Oke, udah dapat. Ada dua orang yang udah dapat. D dan C. Oke, beda pendapat lagi. Ayo. Oke, ada yang B, O, C, C, B, B. Oke, banyak beda pendapat nih. Ayo, kita teliti. Mari kita teliti. Jumlah tutor. Oke. Jumlah mitra siswa 43. Tutornya 43 ya. Oke, ini oke ya. Jar. 2 tahun lalu, mitra siswa meluncurkan program iya, nah, tahun ini 2 tahun yang lalu berarti B ya. Ini salah. Oke, kita keep dulu apakah ada yang salah yang lain. Ada yang D. Hanya 5 tutor yang berhak ikut program MGTS. Oke, hanya 5 tutor. Apakah ya? Syaratnya MGTS adalah ikut program Singapura. Tutor mahasiswa yang berprestasi memenuhi syarat. Tutor yang berhak mendapatkan adalah mereka yang berhasil masuk 5 peringkat. Berarti hanya 5 ya. Yang C oke ya. Yang C oke. Yang D, tutor yang berhak mendapatkan program reward adalah mereka yang berhasil masuk pada 5 teratas. Benar? Ini kan benar kan? Perolehan KBM. Benar kan? Ini cara yang salah kan, teman-teman? 2018 mulai 1 Juli sampai 30 ini benar. Ya, yang B ya, yang salah. Karena ini nyari yang tidak tepat, alas nyari yang salah ya. Yuk. Kenapa ada yang jawab D dan D? Apakah ada yang keliru? Ini cari yang salah, teman-teman ya. Cari yang salah. Berarti yang salah ada yang B kan? 2 tahun lalu, ini adalah tahun ini ya. Oke. Apakah terkecoh? Apakah terkecoh lagi? Reward itu nggak ada di paragraf 3, Kak. Reward. Hmm. Oke. C. Reward. Hmm. Salah ternyata ada Kak. Ya ada ya. Ini ya adalah program reward ya. Oke saya bingung. Ya, oke ya. Udah ya, clear ya. Semoga tidak didebatkan ya. Oke, oke, sip. Ini kan 1, 2, 3. Nah, ini datanya, ini kita belum masuk data ya. Sini kita masuk data. Ya, berdasarkan tabel, manakah pernyataan yang benar? Yang benar, nanti kita tabel ya. Fokus ke tabel, nggak usah fokus ke tulisan. Hati-hati. Teliti lagi ya, teman-teman ya. Jangan lupa teliti. Oke, ya. Nah, ini teman-teman kalau micro teaching jangan lupa ya, jangan bacaan ya, jangan ngajarin sendiri ya. Ajak audiens untuk ngobrol. Meskipun audiensnya itu dosen atau penguji, anggap aja mereka mahasiswa ya, teman-teman. Jangan seakan-akan mereka itu adalah penguji, ya jangan anggap mereka penguji, tapi karena ini micro teaching ya, anggap mereka beliau-beliau itu adalah mahasiswa ya. Jadi sekalian ya saya ini. Jadi pengajarnya 2 arah ya teman-teman ya. Jadi bagaimana teman-teman? Kemudian oke ada pertanyaan? Oh ya betul. Nah gitu ya. Jadi emang micro teaching itu emang kayak benar-benar simulasi ya teman-teman ya. Ajak ngobrol meskipun beliau itu adalah penguji, anggap aja beliau itu adalah mahasiswa kita. Ya, mahasiswa kita dan anggap aja apa ya? Mereka lebih tidak tahu daripada kita. Dianggapnya. C C C C. Oke. Jadi meskipun nanti ternyata kita dapat dekan, dapat rektor, ya udah anggap aja mereka mahasiswa kita. Anggap aja ya. MT bahasa Indonesia Kak rata-rata banyak kan. Untuk waktu microchip disiapkan.
Ada yang 15 Kak. Soalnya itu ada yang 10 sampai 15 menit. 10 sampai 20 menit ya, tergantung. Nanti saya tak cari yang program tahun lalu. Teman-teman yang udah batch kemarin yang tahun lalu itu dapatnya pada berapa menit rata-rata. Ada yang sebentar, ada sebentar banget dan nilainya dijatuhin banget. Ada. Ada yang lama gitu ya. Kemarin itu ada salah satu kampus, salah satu jurusan negeri, hampir separuh lebih itu nilainya itu poinnya itu jelek semua. Oke, oke sih. Sambil ngobrol ya, sambil ini. Cek, cek, cek. Bahasa Inggris, rata-rata bahasa Indo ya. Untuk marketing siapkan ya antara 10 sampai 15, 10 sampai 20 menit ya. Kalau pas MT, ntar ada yang tanya kayak mahasiswa nggak, Kak? Ada yang tanya, ada yang diem aja. Yang penting kita siap-siap aja. Terus PPT-nya gimana? Bikin sendiri ya. Bikin sendiri seakan-akan itu waktunya berapa satu pertemuan ya, tapi nanti biasanya dipercepat. Nanti akan dibersamai oleh aneh ya, bagian bab micro teaching dan wawancara ya, nanti ada bab sendiri. Nanti akan lebih teknis ke beliau ya. 5 poin itu kan poinnya itu Kak antara 0 sampai 25. Dia cuma dikasih 5 Kak. Kalau micro teaching itu RPS-nya kita kasih lihat apa enggak? Sekilas aja Kak. Sekilas aja. Karena waktu ya, sekelas aja ya. Jadi benar-benar manajemen waktu ya. Nanti akan dibersamai oleh Coach Desi lagi atau Coach yang lain nanti akan ada di bagian MT dan wawancara nanti ada Kak eh, Nisroh yang dosen UI sama ada Kak Hidronisa dosen Unsut yang tahun lalu berhasil. Nanti bisa sharing ke beliau-beliau ya nanti. Lebih beliau kan yang benar-benar baru fresh kemarin lolos. Yang penting teman-teman siapin aja. Nanti kalau kita dapat info kami kasih ke grup ya. Teman-teman ini. Nanti ya. Kalau dapat info kita kasih di grup ya. Jadi selain teman-teman cari, kita juga akan cariin materi dan sebagainya. 5 poin itu adalah nilai sangat jelek ya. Teman-teman ya kan adalah 0 sampai 25. Minimal passing grade MT dan wawancara itu 12,5 ya. Minimal 12,5. Kemarin itu ada, teman-teman mungkin bisa cari ya, prodi mana dan kampus mana yang hampir semua dikasih nilai 5. Parah, parah banget. Padahal enggak, pesertanya juga enggak parah-parah, enggak parah juga, bagus, tapi kok dijatuhin. Nah, ada unsur subjektivitas ada. Siap-siap ya, teman-teman. Tapi harus siapkan lebih wow lagi. Oke, kita lanjut. Oke. C dan E. Oke, kita bahas yang benar. Jaya, Andri memperoleh KPM lebih banyak tiap bulannya daripada Indra. Indra, eh, Andri dan Indra. Oke. Nah, di sini ada Indra yang lebih tinggi ya. Sesekali Indra lebih tinggi ya. Jadi ini salah. Laitul Sa'da tidak mengajar. Salah. Jaya memperoleh jumlah KPM terbanyak 70. Terbanyak di bulan Maret. Ya. Iya, yang lain juga. Oke. Taufik. Taufik belum tentu dapatkan reward. Ya, belum tentu. Jaya sudah dipastikan. Masa sih? Karena ini masih ada 2 bulan yang berjalan, Kak. Bisa jadi Jaya turun posisinya nggak posisi 5. Berarti yang udah pasti pas ya, pasti. Ya, oke, cari yang pasti ya kalau ini ya. Ya, yang C. Oke ya. Cari yang udah pasti ya teman-teman ya. Ingong ya. Hati-hati. Mendekati benar tapi belum tentu benar ya. Mendekati benar tapi belum tentu benar. Sip. Cari yang pasti benar di sini. Itu. Ya, lanjut. Berdasarkan tabel manakah yang tepat lagi? Oke. Ayo, yang teliti lagi teman-teman. Cari lagi, cari yang teliti. Oke, oke, ya. Dipersiapkan RPS-nya nanti biasanya RPS-nya itu di kan halaman pertama ada logo, ada nama, ada mata kuliah, kemudian halaman kedua RPS. Oke teman-teman kita main lagi ya. Jadi seakan-akan bukan ini RPS bukan tapi
kita mengingat lagi ya, kan tipsnya kan jangan pakai halaman pertama, jangan pakai bab pertama. Tapi gini, oke teman-teman, mengingatkan lagi kontrak kuliah kita atau mengingatkan lagi RPS kita seperti ini ya, teman-teman. Jadi kayak untuk mereview kembali, kita bahasan komunikasi untuk mereview kembali. Jadi sekilas aja, kita review kembali ya bahwa ini target kita jangan lupa gitu. Jadi tujuannya RPS di MT nanti itu untuk mengingatkan kembali, bukan untuk menjabarkan. Ini loh RPS kita enggak, tapi mengingatkan kembali. Teknik komunikasi ya teman-teman ya. Komunikasi itu sangat akan berpengaruh juga nanti. Jadi biasanya halaman pertama itu judul, jangan lupa logonya ya, logo kampus kalian ya teman-teman ya. Kemudian nama kalian plus segelar-gelarnya, segelar-gelarnya, digelar aja. Nah, pertemuan ketiga boleh-boleh aja sih. Ketiga keberapa pun boleh Kak, bebas. Yang penting jangan dasar atau wajar jangan. Yang penting mengingatkan kembali. Jadi seakan-akan itu halaman kedua itu mengingatkan kembali aja kontrak kuliah kita kan mengingatkan kalau kita itu pernah mengingatkan minggu lalu sebenarnya itu kayak istilahnya itu mengingatkan kembali bukan untuk menjabarkan. Ya, logo kampus ya kan kalian mau ngajar di UNS ya logo kampusnya UNS lah biasanya gitu. Kalian mau ngajar di Unsud ya logonya Unsud meskipun kalian ada lulusan dimanapun lulusan UGM atau mana. Jadi kampus tujuan ya teman-teman. Oke. Oh, jadi seakan-akan teman-teman itu adalah dosen di situ. Teman-teman adalah dosen di situ. Jadi MT itu seakan-akan kalian adalah pelakunya. Kalian adalah dosen di situ, teman-teman. Kalian adalah dosen di situ, kalian adalah dosen tetap di situ, misalnya gitu. MT. MT itu kan bisa dikatakan itu bukan seleksi masuk, tapi kalian itu seakan-akan kalian itu udah masuk di situ. Tuh. Nanti bisa ya bersama nanti biasanya ada Kak Nisa sama Kak Hidrotun. Nisa juga. Kak Nisa dan Kak Nisa. Kalau tahun lalu Zoom Kak. Tahun lalu masih Zoom. Enggak, entah tahun ini apakah Zoom atau ke kampus tujuan. Sampai sekarang dari Kemendikbud, bahkan Kemendikbud belum ada. Tapi kita antisipasi aja. Apakah pakai Zoom atau ini enggak ada yang keluar daerah atau keluar pulau kan? Ada enggak kira-kira? CAT itu kemarin tuh 100 soal Kak, 100. Hampir kayak SKB, hampir kayak gitu. Saya Kak keluar pulau, waduh. Semoga ya, semoga bisa online ya teman-teman ya. Kak Bayu dan teman-teman ya. Semoga bisa online. Hmm. Saya seberang komplek. Waduh. Ada yang belakang rumah gitu. Jangan-jangan saya di komplek perumahan dosen. Ada yang harus keluar kota naik kereta, ada yang sekolah pulau. E. Oke, ada yang E. Oh, E jawaban. Oke. B, ada yang B, ada yang E. Oke. Oke, B. Oke. Yang tepat. Andri Nova meraih KPM 385 sampai selesai. Enggak ya, ini belum selesai. Masih ada yang kosong-kosong. Ah, salah. Sambil ngobrol, sambil kita bahas. Kemudian hingga bulan Januari, Indra Irnawan telah memulai kurang kurang dari 300. Januari ini tak Indra. Ini ya, kurang dari 300. Iya sih, kurang dari sih. Kalau skip ya. Andri dan Indra selalu memperoleh lebih dari 10 KPM tiap bulannya. Andri Indra setiap bulannya lebih dari 10. Oke, Andri dan Indra lebih dari 10 setiap bulan. Oke, ini pasti. Oke, ini pasti, tapi ini ada yang kosong. Kita cek dulu. Pada bulan Maret, Layatul Sada mendapatkan KPM terendah. Maret, enggak, ini ada yang lebih rendah lagi. Ini salah. D. Jumlah KPM terbanyak satu bulan adalah Andri. Yang dalam satu bulan terbanyak. Ini ada yang 70, bukan Andri, tapi Jaya. Salah. Oke, antara B dan C. B dan C. Andri Hirmawan selalu memulai setiap bulannya. Tapi ini masih kosong ya. Berarti belum. Berarti C kita gugurkan. Berarti yang hingga bulan Januari, Indra kurang dari 300. Bener ya, ini kurangi 50 dan kurang dari 300. Betul. Yang beta.
Andri tepat di bulan Juli, Kak. Oke, Andri tepat eh bulan Juli Andri. Oke ya, oke kita cek bahasanya ya. Andri dan Indra selalu memperoleh lebih dari ya teman-teman, lebih dari 10. Berarti harus lebih dari 10. Seenggaknya 11 atau 10 ya teman-teman ya. Berarti seenggaknya ini 11. Harus 11 ya, seenggaknya. Itu ya teman-teman ya, yang C itu keliru. Lebih dari 10 artinya seenggaknya 11. Nggak boleh 10 pas. Itu ya bahasanya ya. Bahasa matematisnya gitu ya. Oke. Bisa ya, bisa clear ya teman-teman. Mm-mm. Tepat ya. Tepat 10 berarti bukan dari lebih dari ya. Oke. Oke, thank you yang C. Yang keliru C ya. Oke, sip. Oke. Ya. Oke, berapa soal lagi? Oke. Lanjut. Eh, tabel yang tepat mengenai Kyle Dillon. Berarti kita khusus si Dillon aja. Kyle Dillon si nomor 9. Oke. Mulai mengajar di bulan Agustus. Iya. Apakah A? Selama dapat KPM lebih di atas 10? Enggak. Ini ada yang 5. Ini enggak. Sudah tertutup peluang mendapatkan MGTS. Belum tentu misalnya nanti dia kira-kira dapat 100. Oke, memperoleh jumlah total KBM lebih rendah daripada Lalu Saedah. Enggak, Saedah lebih lebih rendah lagi. Memperoleh KBM lebih tinggi dari Rafiq. Enggak. Ya, yang A ya. Sip. Kita langsung aja yang A. Oke, mulai di Agustus betul. Oke, ya. Yang A ya. Oke. 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 Satu dua soal lagi ya teman-teman ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol, boleh tanya-tanya. Oke. Ini satu dua soal lagi. Nah, ini satu nih. Oke. Oke, kita cari yang tepat ya nih. Hmm, banyak nih. Oke. Oke, teman-teman. Mana? Oke. Berdasarkan data di atas, pernyataan yang tepat. Hmm, ya, ada yang sudah, ada yang D, D, D. Oke. Produksi karet Sumatera Selatan lebih dari 25%. Oke. Masukkan itu atau sekitar 27, lebih dari 25. Ya, betul sekali. Dapat kuncinya. Oke. Kalau data di atas, oh iya ya. Oh ya, ini nih ya. Kalau kata-kata di atas yang diabaikan narasi. Oh. Nah, kalau di kalau cuma data di atas itu bisa keduanya, Kak. Karena ya, karena di sini adalah eh, kita cek lagi wacananya, Kak. Wacana di sini adalah ini penghasilkan. Nah, ini mau nggak mau kita harus baca. Mau nggak mau kita harus dua-duanya kita baca, Kak. Ini kena, ini kena. Tapi kalau berdasarkan paragraf pertama itu berarti diabaikan yang tabel, diabaikan paragraf kedua. Kalau spesifik menurut tabel di atas berarti yaudah wacananya enggak. Tapi kalau data doang, nah ini kan wacana juga termasuk data, Kak. Wacana termasuk data, tabel juga termasuk data. Apalagi di opsinya mau nggak mau kita lihat opsi ternyata di opsi kita mau nggak mau harus baca. Mau nggak mau kita di sini harus membaca. Itu teman-teman. Oke, oke ya, clear ya. Oke, satu soal terakhir teman-teman. Nah, ini nyata yang salah. Nah, pernyataan yang salah. Data di atas berarti kita kayak baca lagi. Oke. Oke. C, 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 C. B, C. Oke. Sumatera Selatan menyuplai tertinggi di Sumatera Selatan tertinggi di Indonesia. Oke, ada yang C. Jumlah produksi Riau dan Jambi
Mau ini Jambi. 300 tambah 300 tambah 300 adalah 600 ya. C enggak ya? Karet nasional 3,6. Yang salah ya. Ya, yang C ya. Betul. Yang C salah. Oke, oke, oke. Ya, oke. Alhamdulillah. Oke, nah, ya udah ya. Oke, ya. Oh, udah jam 8.42 ya. Kita nggak terasa ya kalau belajar asik itu nggak nyangka. Semoga. Oke. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu teman-teman. Boleh sekitar SKB dosen atau apa yang mungkin bisa saya bantu menjawab. Kalau SKD kita nilainya nggak terlalu tinggi, Kak. Kira-kira untuk SKB berapa soal dari 100 yang harus betul ya, Kak? Karena eh, S SKB itu 60 atau 40 ya, saya lupa. Karena itu persenan ya, teman-teman. Jadi emang maksimal dimaksimalkan. Karena kan nanti head to head ya. 40% SKD, 60% SKB ya. Jadi ya benar dimaksimalkan, Kak. Karena misal pun kita maksimal di 100% benar di SKB, ternyata saingan kita 100 benar juga, ya mohon maaf kita kalah. Jadi emang dimaksimalkan. Jadi enggak anu Kak, bukan anu ya batas minimal, tapi kita ada maksimal Kak. SKD itu kita ada kesempatan untuk SKB itu udah luar biasa. Harus maksimal SKB karena nanti di head to head 40 versus 60%. 40% ditambah 60% ya. Oke. Jadi ya dimaksimalkan Kak. Jadi kita nggak pasti grade lagi. Kita emang udah mati-matian di sini Kak. Jadi dimaksimalkan. Kalau micro teaching itu berapa orang pengujinya, Kak? Kemarin ada tiga. Beberapa teman-teman ada tiga. Dua sampai tiga. Biasanya ada yang ditugaskan Kaleb, Kaprodi, ada yang sekretaris Prodi, ada yang, bahkan ada yang dapat dekan, ada yang dapat rektor. Nanti MT sih, eh, MT itu berapa persen ya? Nanti itu total SKB, SKB itu kan ada MT, micro cheating, sama CAT. Nanti semua di total, nanti ada persen sendiri. Kadang ada psikotes, tapi nggak ada ini. Kalau dosen ya. Nanti saya cari tahu, Kak. Nanti saya takutnya lupa. Nanti di total baru dikali 60%. Oke. Saya dua kok. Dua kok, Kak. Oh, dua ya. Kalau Kak Keseman dua. Hmm. Kalau MT ngajarnya pakai dua bahasa atau gimana? Satu? MT kemarin satu sih rata-rata teman-teman. MT rata-rata kemarin satu bahasa Indonesia aja. Maaf Kak, tadi saya terlambat. Barangkali sudah dijelaskan untuk waktu SKBCAT berapa lama ya Kak? Kemarin sih ya 100 menit sih, tapi ini kita cek lagi ya, apakah ada perubahan atau enggak. Nanti kalau ada peraturan dan ada persenannya berapa-berapa, kita akan share. Jadi strateginya hampir mirip kayak SKD kemarin, SKBCAT ya. Nanti kita oh, pengujinya tetap dua, rata-rata dua ya. Bahasa Inggris ada yang kena bahasa Inggris, tapi rata-rata bahasa Indonesia full. Katanya kalau pakai bahasa dua bahasa dapat poin, yes, dapat poin, iya pastinya. Tapi kalau kita ngajar tapi nggak on the point di materi kita, ya sama aja teman-teman. Yang jelas itu kan teman-teman bahasa Inggris, yes. Tapi teman-teman kan ngajarin mahasiswa nih teman-teman. Kira-kira kalau ngajarin kalau kita pakai bahasa Inggris yang keren kita sendiri atau mahasiswa ngerti teman-teman. Namanya micro teaching kan kita harus ngasih pengertian ke mahasiswa ya. Kan namanya kita kan bukan tampil di depan dosen teman-teman, tapi kita tampil di mahasiswa kita nantinya. Ingat ya, micro teaching adalah kita tampil di mahasiswa kita. Yang mana mahasiswa kita harus ngerti dengan bahasa kita. Ya enggak? Mm-mm. Gitu ya. Jadi inti micro teaching adalah mahasiswa kita harus paham apa yang kita ajarkan. Pede aja bahasa Indonesia, no problem. Kalau mau bahasa Inggris silahkan, no problem juga, tidak ada masalah. Tapi ingat, micro teaching adalah bagaimana siswa atau mahasiswa kita paham dengan materi kita. Dalam hal ini, mahasiswa kita adalah penguji. Iya, benar ya. Kita kembali ke dasarnya, micro teaching adalah ngajarin mahasiswa. Meskipun yang kita ajarkan adalah dosen. Adalah orang yang lebih pandai dari kita secara keilmuan ya. Rata-rata lebih pandai dari kita. Oke ya, bisa bisa ya bisa diterima ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita bukan sok beda sama kita wawancara LPDP beasiswa beda. Beda ya.
Karena itu adalah menguji kemampuan kita, diri kita. Tapi ini micro teaching, kita menguji cara kita ngajar, kemampuan kita ngajar, penguasaan diri kita dalam mengajar. Oke, CAT sama non CAT beda ya. Beda, waktunya itu beda, jadwalnya pun beda. Kadang ada gini teman-teman, ada kasus ya. CAT udah ada waktunya, udah ada waktunya sendiri ya. Kalau non CAT ini yang non CAT, ada yang hari pagi ini aku wawancara, sore hari nanti aku micro teaching, ada. Ada juga yang hari ini siang aku micro teaching, 3 hari lagi saya baru wawancara, ada. Jadi benar-benar waktunya itu ngacak, ngacak nih. Berarti yang diuji bukan materi ya Kak, penguasaan. Ya materi, pasti ya. Nggak mungkin kan kita materi dasar. Heeh. Berapa? Ada yang sehari, ada yang waktu itu pagi CI, pagi MT, sore wawancara. Ada pagi wawancara, sore nanti ngacak tuh. Ada yang siang hari MT, 3 hari lagi atau seminggu lagi baru MT, ada yang kayak gitu. Bisa gabung, bisa pisah betul. Kak, kalau nggak ada pengabdian masyarakat, gimana ya Kak? Cari poin penyumbang terbesarnya Kakak. Jadi misalnya nggak ada, kalau nggak punya pengabdian, coba Kakak punya hibah nggak, punya penelitian nggak, atau punya kontribusi di bidang lain nggak, diungkapin aja Kak, teman-teman. Atau punya kemampuan lain nggak gitu. Lihat jadwal nanti akan di-share kok. Nanti masih di-share itu di websitenya CSN Kemdikbud. Emang ya Kemdikbud itu terakhir ya Kak Keisha dan teman-teman ya yang udah pernah CAT ya. Di akhir apa itu namanya belakang-belakang ya. Jadi emang update ya. Ada yang dapatnya sehari langsung dua, ada yang berbeda hari, ada yang selisih seminggu gitu ya. Jadi beda-beda ngacak. Tapi kalau CAT rata-rata hampir hampir sewaktu di waktu yang sama gitu. Kos aku P3K apa saya menyampaikan atau enggak ya? Maksudnya P3K. Oh, statusnya P3K ya? Oke, ini kalau dari segi pribadi saya sih hati-hati untuk teman-teman yang baru keluar P3K. Takut ini kan lebih ke nilai loyalitas ya. Hati-hati dapat pertanyaan jebakan. Kamu P3K, terus kamu keluar, lanjut kamu pengen ke PNS. Kamu pengen dapat uang pensiun ya? Takutnya gitu. Jadi hati-hati. Jadi mungkin teman-teman pakai jawaban yang sedikit diplomatis ya. Jadi saya nggak bukan berarti kamu nggak loyal, tapi jawaban diplomatis. Misalnya saya ingin jadi ASN karena saya ingin mengembangkan basic saya di bidang A, B, C, D. Jadi kayak diplomatis gitu. Dosen swasta pun nggak masalah. Dosen swasta nggak masalah banyak kok kan. Saya itu gini, istilahnya gini. Kenapa kamu nggak ini swasta, kalau swasta ya biasanya pertanyaan gini, kenapa kamu nggak ngembangin di tempatmu? Karena saya yakin di tempat yang saat ini saya lamar, saya yakin saya bisa berkembang. Karena saya yakin di kampus ini sangat intinya itu apa ya? Apa itu namanya? Mensupport para dosennya, para tenaga pendidiknya untuk sekolah lanjut, untuk penelitian. Jadi intinya tuh kamu pindah untuk melebarkan sayapmu. Tapi ingat ya, jangan sekali-kali menyinggung kampus lama. Jangan sekali-kali menyinggung kampus lama, menjelek-jelekan kampus lama itu jangan, haram. Jangan ya, please. Jangan. Selain PPT, berkas lain tuh benar PPT aja sih, teman-teman. Mungkin ya sound kamera, kemudian mau misalnya pakai pen tablet kayak tadi coret-coret boleh, silakan itu. Senyamannya teman-teman. Oke. Terus apa lagi nih? eh Dari swasta pun nggak berarti itanya kalau swasta ke negeri itu biasanya itu ingin memperbesar pengabdian, memperbesar gitu, ingin lebih berkembang biasanya gitu. Bentar, oke saya buka dulu kayak kayak ada yang tenggelam, bentar ya. Ada yang tenggelam. Kak, kalau fresh graduate gimana Kak tipsnya? Tipsnya fresh graduate adalah, waduh, saya adalah tipe orang yang mengembang. Kalau punya pengalaman ya, pengalaman saya pengalaman riset dengan dosen, saya pengalaman mengajar di mana bisa. Kalau nggak punya, tunjukkan kalau teman-teman itu punya keinginan mengajar yang tinggi. Dibuktikan dengan
MT-nya tadi. MT itu adalah salah satu penilaian di mana kamu itu, meskipun kamu fresh graduate, kamu itu punya passion mengajar yang tinggi. Passion. Jadi tunjukkan nilaimu, meskipun kamu nggak ada pengalaman, kamu bisa push di bagian micro teachingmu nanti, pengajaran. Oke. Kak, kalau jawabannya alasan pribadi karena pindah diminta suami, bagaimana Kak? Hmm, kalau pindah itu boleh sih, tapi jangan seakan-akan memberatkan ya. Tapi digabung ke alasannya itu bukan apa ya bertingkat, tapi alasannya itu pertama karena suami pindah, tapi saya diri sendiri adalah tetap ingin berkembang dimanapun saya. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengembangkan diri saya. Jadi intinya gitu Kak. Jadi nggak seakan-akan karena suami pindah, tapi karena suatu keadaan suami pindah. Yang kedua, saya tetap ingin menjadi pribadi yang ingin berkembang. Maka dari itu ada kesempatan untuk mendaftar di kampus ini, di mana suami saya juga ditugaskan di sekitar ini. Jadi gitu Kak. Diplomatis itu penting Kak. Bukan jilat loh ya, diplomatis. Jadi tetap impian kakak itu tetap ingin kuliah, ingin ngajar itu tinggi. Tunjukkan. Jadi keadaan suami pindah, kita nggak bisa ya. Itu keadaan ya, itu keadaan kita nggak bisa ganggu gugat, tapi kita bisa menyikapinya saya ingin tetap berkembang, makanya saya melamar untuk tetap mengembangkan karir saya, keilmuan saya, pengabdian saya, seperti itu Kak. Kalau membagus-bagus kamu selama, jangan membaguskan juga, karena soalnya gini teman-teman, ada kasus di suatu kota, ada kampus negeri dan kampus swasta. Di suatu prodi, kampus swasta itu lebih unggul daripada si negeri di suatu prodi ya. Dia mau pindah ke negeri, kan di situ alat lebih bagus, nah itu kan lebih bagus, nah itu agak blunder dikit ya teman-teman. Jadi tetap ya agak hati-hati dengan jebakan-jebakan untuk apa ya istilahnya menina bubukan atau apa ya, hati-hati dengan jebakan seperti itu. Jadi tetap ya, karena kesempatan lebih besar, ingat ya, kesempatan lebih besar yang mungkin saat ini belum ada di kampus saya yang sebelumnya gitu. Jadi bahasanya agak agak diperhalus Kak, diperhalus tapi jangan sampai menyinggung, hati-hati singgung. Kak, pakai pentablet lebih baik ya. Senyaman ada yang stylus, ada yang pentablet, ada juga yang pakai coret-coretan, terserah. Senyamannya kakaknya ya. Senyamannya aja. Oke, senyamannya aja. Gitu. Hmm, Oke, gitu. Jadi senyamannya kakak dalam mengajar. Misalnya dalam online kan pasti coret-coretan kan ya. Ya pakai di stylus atau pakai pentablet boleh. Silakan. Oke. Seperti itu. Jadi senyamannya ketika kita ngajar nyaman, siswa pun nyaman, mahasiswa pun nyaman. Seperti itu teman-teman. Kak, saya kan P3K pakai JS1 dan di P3K nggak ada jenjang karir. Gimana bahasa yang bagus ya Kak? Eh, jangan bilang jenjang karir ya Kak. Tapi bilang aja di saat ini kesempatannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Stop. Bukan karena di sebelumnya jenjang karir nggak jelas, nggak ya. Jangan ya. Lebih baik gini, posisikan S2 ya, karena dosen ya. S2 itu mempunyai bukan jenjang karir, mempunyai kesempatan berkembang lebih baik. Jadi gitu, bahasanya gitu. Istilahnya tuh kayak kita menutupi yang kurang di S1 di P3K. Jadi karena jangan hati-hati dengan kata-kata jenjang karir. Nanti malah kalau saya wawancara akan saya counter. Jadi wawancara itu intinya adalah untuk meragukan kalian, kalian bahasanya, untuk meragukan teman-teman semuanya, untuk meragukan teman-teman. Seberapa teman-teman yakin, yakin, gitu teman-teman. Jadi saya mendapatkan kesempatan yang lebih baik, gitu ya bahasanya. Jadi bukan karena jenjang karirnya nggak ada atau apa ya, ya emang kayak gitu, jenjang karirnya emang kurang terlihat ya jenjang karirnya, tapi ya kita bahasanya ada kesempatan lebih baik. Saya punya passion mengajar, saya lebih passion mengabdi, saya lebih bisa kontribusi dalam bidang hibah riset seperti itu. Nah, kalau SKBC itu bisa milih ya. Kalau nggak salah masih bisa sih Kak. Atau enggak biasanya itu di tempat yang sama sih. Maksudnya satu kota yang sama. Misalnya di Jogja, Yogyakarta itu ada empat ya, ada empat
SKD. Nanti 4 itu akan jadiin satu untuk SKB. Jadi di satu tempat. Kayaknya itu tetap di misalnya Semarang ada 5. Nanti jadiin satu tempat. Biasanya gitu Kak. Di kota yang sama. Sebenarnya masih sama sih. Nggak dilempar-lempar. Kemarin tuh ada kok daftar dosen di Solo. Tapi tetap dosen di Solo. Tapi tetap tesnya di Jogja. Karena orang Jogja ada. Meski nggak harus ke Semarang atau kemana gitu. eh Kak, apa perlu mempelajari visi misi kampusnya dilamar? Cukup perlu, cukup. Biar tahu kita kondisi kampus di mana. Kalau bisa, kalau teman-teman punya teman di sana, cari sebanyak-banyaknya informasi di prodi teman-teman yang tuju. Itu lebih bagus. Tahu lebih, itu lebih baik, itu teman-teman. Cari prodi yang teman-teman tuju itu seluk-beluknya gimana, itu lebih baik. Nah, ini. Menarik nih. Dulu saya pernah ditanya, pas wawancara, bagaimana jika dosen seniormu ingin meminta kamu memasukkan namanya sebagai penulis pertama pada jurnal yang sebetulnya merupakan ide kamu dan posisi kamu merupakan dosen junior. Oke, oke. Oke, nanti saya ini akan bersama teman-teman yang anu ya. Nanti bersama Kak Nisa sama Kak Nisa itu kan beliau itu riset dosen UI baru dan beliau riset di Korea. Nanti bisa anu ya, bisa saya takutnya ini jawabnya agak keliru. Karena ini udah teknis masalah jurnal ya, udah masa publikasi ya. Nanti ini disimpan ya Kak Keisha ya, di nanti sesi MT dan wawancara bersama Kak Nisa dan Kak Hidrotun Nisa ya. Nanti di pertemuan selanjutnya ya. Takutnya saya keliru. Soalnya ini udah teknis ke dosen banget. Ini pernah kalau saya nanti bisa ke beliau ya. Nanti bisa dikit ya Kak Keisha ya. Ini pertanyaan sangat bagus. Kalau saya, tapi nanti bisa dari kakak dosen yang lain nanti. Bias ini yang terjadi. Dan ini seperti konflik of interest ya. Nanti tapi sesuai integritas ya teman-teman. Kita kan kalau kita kembalikan ke integritas, maka tetap saya dengan baik dan sopan itu tetap saya itu tetap yang pertama. Tapi ini tentang integritas ya, tentang integritas, integritas seorang pendidik ya. Itu kita bisa tetap yang satu. Nanti mm, jadi intinya tuh kalau kita menjunjung integritas, tetap kita yang pertama karena itu murni ide kita. Tapi coba nanti ke Kak Hidro Tunisa atau Kak Nisa Nasroh nanti jawaban yang baik menurut beliau kan beliau udah setahun nih jadi dosen di ASN di UI dan di Unsut ya. Jadi nanti bisa ke beliau langsung nanti beliau akan punya dan juga bisa ke Coach Habibie ya. Beliau udah 10 tahun mengajar ASN juga. Nanti pandangan beliau gimana? Beliau kan udah senior nih. Sedangkan Kak Hidrotun sama Kak Nisa Nasro juga ASN tapi masih baru. Nanti bisa ya. Oke, gitu teman-teman. Mungkin satu dua pertanyaan lagi silakan sebelum kita tutup. Oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus nih Kak Keisha nih. Ini pertanyaan menjebak dan teman-teman bisa banget ya di pertanyaan ini ya. Kena bisa kayak gini nanti. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman atau ada yang belum dijawab dari saya tadi yang tenggelam? Oke. Nanti di kelas yang kalau nggak salah nanti untuk batch 2 di tanggal 6 ya, kemudian batch 1 di tanggal 7 ya untuk kelas selanjutnya ya. Nanti yang batch 2 langsung ke materi etika, kemudian untuk batch 1 ke tanggal 7 sama batch 2 nanti di kalau nggak salah di literasi bahasa Inggris ya, kalau nggak salah jadwalnya. Mungkin itu ya teman-teman. Ada lain mungkin kita bisa diskusi di grup ya nanti ya. Nanti bisa diskusi di grup ya. Jadi grup itu insya Allah akan menyala terus sambil kita share-share ya, share-share pengalaman, share-share pertanyaan juga. Oke, untuk dari Kak Krisya dan teman-teman ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih teman-teman nanti untuk eh, soal apa itu materi dan mungkin rekaman akan kirim ya nanti di grup ya teman-teman ya. Oke. Ya, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Nggak kerasa ya 2 jam. Enak ya kalau ini tuh ngajar dengan teman-teman yang niat belajarnya tinggi itu enak nggak kerasa 2 jam. Oke. Padahal tahun lalu saya cuma 75 menit, tapi ini malah kita maksudnya 90 jam karena kurang.
Karena itu ya nama ilmu bermanfaat ya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bersama tadi dan juga yang nyusul maupun yang mungkin ada halangan yang belum bisa. Terima kasih atas waktunya. Sukses terus ya teman-teman ya. Nanti kalau ada apa-apa kita share di grup juga. Oke, oke, semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya dan juga jadi bekal teman-teman. Jangan lupa disiapin dulu reng-rengan untuk PP apa PPT Microsoft yang nanti kalau salah kita ada kok contohnya ya, contoh dari yang kemarin lulus 2021 atau 2023 ya nanti. Saya cari dulu. Jadi teman-teman bisa mengecek itu dari Coach Wahyu rekan kami yang dari Unsud, Coach Wahyu, tapi beliau nggak ngisi sih tahun ini karena lagi sibuk-sibuknya akreditasi. Jadi nanti saya akan cariin ya tentang contoh PPT MT ya. Teman-teman bisa meng-highlight dari itu. Ya, terima kasih ya teman-teman. Nanti ya sampai nggak tahu. Oke, saya tutup ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya teman-teman.